وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ بوضين النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سلسلة جمع الكتب وجمع الأسانيد وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة خصوصا إمام نووي صاحب منهاج طالبين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وجميع أهل قبور من دفن في زنبل والفرات والأقدار ومن دفن في Plumbret wa tipes wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda radhiyallahu anhu kana yudarisul Qur'an ma'ana farin yaqra'una jami'an. Jadi dikatakan oleh dari Imam Abu Dawud bahwa Abu Darda itu beliau membaca Quran bersama-sama dengan kelompok secara bersama-sama. Jadi membaca Quran dengan dibagi satu juzan untuk 30 juz seperti yang di Asyikul Jannah itu, majelis Asyikul Jannah, hukumnya pernah dicontohkan oleh Imam Abi Darda dan boleh-boleh saja. Warwa fadlul dirasati mujtami'ina an jama'atin min afadhilis salaf wal khalaf wa qada'ul mutaqaddimin. Dan membaca Quran dengan metode satu juzan itu telah diamalkan oleh para ulama terdahulu, baik ulama salaf, mutaakhirin maupun mutaqaddimin. Wa an Hasan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala awwalu man ahdatsa dirasa fi masjid Dimsyq Hisham bin Ismail fi qadimatihi ala Abdul Malik. Dikatakan oleh beliau Syekh Hasan, kemudian bin Atiyah dan Syekh Auza'i bahwasanya orang yang pertama kali mengadakan pengajian di Masjid Damaskus adalah yaitu Syekh Hisham bin Ismail, yang mana beliau hidup di zaman pemerintahan yaitu Khadim Abdul Malik. Wa amma marwa Ibnu Abi Dawud an Duhak bin Abdurrahman bin Arzab annahu ankara hadhihi dirasah wa qala mar'aitu wa la sami'tu wa qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni mar'aitu ahadan fi'luha. Saat itu beliau pernah didatangi orang yang tidak suka dengan model pengajian ngaji bersama-sama, nggak suka. Jadi ngaji 30 juz dibagi 30 orang tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Wa'an Ibnu Wahb bin qala qultu li Malik ara'aitul qaum yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidatan ya hatta yakhtimuha fa ankara dzalika wa'a bahu wa qala laisa hakada tasna'un nas innama kana yaqra'ur rajul 'alal akhir ya'riduhum. Dibantah oleh ulama yang satunya, yang seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau ada orang berkumpul di satu majlis kemudian bersama-sama membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran bersama-sama, juz berapapun yang dibaca itu pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang kemarin. Jadi ngaji bersama-sama di masjid itu hukumnya dianjurkan. Fahadzal ingkar minhuma mukhalifun lima alaihi salaf wal khalaf. Orang yang tidak sepakat dengan pengajian di masjid membaca 30 juz dibagi per juz satu orang, itu berarti bertentangan dengan ulama salaf dan ulama khalaf. Seperti yang kemarin saya katakan yang di sini ya, di pengajian siang-siang dari kitab Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah,
bahwa dulu pernah ada orang yang ingkar, menghina orang yang mengadakan pengajian dan zikir secara berjamaah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ijtima' li dzikrillah wa istima'i kitabih, berkumpul untuk mengadakan membaca Quran bersama-sama, zikir bersama-sama, itu merupakan kesunatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibantah sendiri oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama Wahabi. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha, yang seperti itu hukumnya menurut ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki adalah disunnahkan. Lakinnal qiraah fi halil ijtima' laha syurutun qaddamnaha yang baik ayya'tani biha. Syaratnya satu, ketika baca Quran di masjid bersama-sama atau di rumah bersama-sama niku hati-hati. Kadang-kadang orang itu kemudian lomba-lomba tergesa-gesa sehingga baca Qurannya talafut, banyak yang hilang hurufnya, panjang pendeknya tidak diperhatikan. Itulah yang kemudian menjadikan duduk bersama ngaji bareng hukumnya haram. Paham ya? Jadi kalau ngaji bareng satu jusan misalnya, Habib Riza mengadakan pengajian per orang satu juz, biasanya niku enten semangat cepet-cepetan benar. Lah itulah yang kemudian kita tidak boleh lakukan. Ngaten. Wa amma fadilatun man yajma'uhum alal qiraah. Sekarang tentang fadilah orang yang mengadakan ngaji Quran satu khataman dengan dibagi-bagi, seperti yang dilakukan oleh Habib Riza Radhatul Muhibin juga sedang mengadakan. Fa fiha nususun katsirun. Dalilnya banyak katanya Imam Nawawi. Ad-dalu 'alal khairi kafailih. Satu, katanya Imam Nawawi dari Sahih Muslim, bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Karena katanya Kanjeng Nabi Muhammad, menunjukkan satu kebaikan kepada satu orang lebih baik daripada kita bersedekah, yaitu bulu-bulu domba yang tidak pernah dihitung. Jadi makanya dalam bab jenazah itu membunuh satu orang seperti membunuh seluruh orang di dunia. Sama dengan hukumnya, yaitu memberi satu faedah kepada satu orang, satu ilmu kepada satu orang, itu pahalanya seperti mensedekahkan harta seluruh dunia. Fadilahnya besar. Makanya ayo kita ngaji, itu fadilahnya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Katanya Allah, berlomba-lombalah untuk mengajak dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala syakfa fi 'adbi ajri sa'i fi dzalik. Dan tidak ada keraguan lagi, semua perbuatan itu adalah perbuatan yang mendapatkan pahala agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Faslun fil idarati bil Quran. Kemudian di dalam bab ini adalah menjelaskan tentang yaitu kumpulan-kumpulan orang yang membaca Al-Qur'an. Wa huwa ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum asyron aw juz'an aw ghairi dzalik. Jika ada orang berkumpul di suatu masjid, kemudian atau musola atau rumah yang mana tiap orang itu dibagi, ada yang satu jusan sama satu juz. Kalau di sini begitu ya, satu halaman begitu, satu halaman atau mungkin bareng-bareng satu halaman, setahu saya satu halaman disimak gitu. Nah ini dalilnya ini. Jika ada orang misalnya membaca satu juz, kemudian satu juz gantian disimak, atau 10 halaman, atau 1/4 juz ya, atau satu makro, satu ain, maka summa yaskutu wa yaqra'ul akhar min haitsu intiha'il awal summa yaqra'ul akhar wa hadza jaizun hasanun. Hukumnya baik dan disunnahkan. Paham ya? Betul napa-napa. Waqad sa'ala Malik rahimahullah taala faqala la ba'sa fi. Ya, Imam Maliki pernah ditanya tentang hukum seperti itu, hukumnya tidak apa-apa. Hukum membaca Quran dengan metode bergantian adalah tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, malah bagus. Kenapa? Karena yang A bisa menyimak B bisa menyimak C. Seperti itulah yang
menjadi tradisi Hadramaut. Di Yaman itu metode baca Qur'annya itu satu juz gantian, satu halaman begitu. Ini faslun fi raf'i shauti bil qira'ah. Ya, pasal berikutnya adalah menjelaskan tentang hukum mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Hada faslun muhimun yambai ayya'tani bih. Katanya Imam Nawawi, pasal ini pasal yang penting. Hendaknya kita benar-benar paham pasal ini. Karena kalau nggak paham maka bahaya. Karena banyak orang mengatakan baca Quran tuh nggak perlu keras-keras, zikir nggak perlu keras-keras. I'lam annahu ja'at ahaditsun katsira fi sahih wa ghairi. Masalah ini banyak hadis yang melandasinya. Dalatun ala istihbabi raf'is shauti bil qira'ah, yang menunjukkan kesunatan membaca Quran zikir dengan suara keras. Waja'at asarun dalatun ala istihbabil ikhfa, tapi juga tidak bisa dipungkiri Imam Nawawi niku fair. Beliau mengatakan juga tidak sedikit hadis yang menjelaskan masalah membaca Quran dengan pelan-pelan. Jadi yang pelan-pelan mboten salah, sing banter nggih mboten salah. Nanti disebutkan sama beliau. Wa khifdus shaut, mengelirihkan suara. Wa sanad guru minha torfan yasiron. Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan ini akan menyebutkan beberapa saja, enggak semuanya. Kalau jenengan pengen tahu hadisnya, pengen tahu dalilnya, buka katanya beliau di kitab Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid. Itu kitab 27 jilid, tebalnya segini. Nah nanti LBM insyaallah mau beli kitab itu. Jadi tebalnya 27 jilid. Itu berbicara di dalam jilid tertentu tentang dalil-dalil berzikir dengan suara keras atau membaca Quran dengan suara keras yang hukumnya sunnah menurut Nabi Muhammad SAW. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairihi minal ulama, Imam Hambali dan ulama yang lain mengatakan walil wa tariqul jam'i bainal akhbar wal athar al-mukhtalifah fi hadha. Ketika ada hadis itu bertentangan, maka kita harus mengadakan jamek manek. Jamiknya seperti ini katanya beliau, mengumpulkannya. Annal israr ab'adu minar riya. Orang yang baca dengan pelan-pelan itu biasanya akan condong tidak riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalik. Itu mulia bagi orang yang takut dengan suara keras, karena suara keras dia takut riya. Fa illam yakhaf ar-riya bil jahri wa raf'a shaut. Nah, kalau jenengan tidak takut riya, bon kula niku nak maca Quran enggak peduli sama orang, lain dipuji monggo, dinyek monggo. Lah, ini berarti jenengan sudah tidak riya. Maka keraskan suaranya lebih mulia katanya Imam Nawawi. Fal jahru wa raf'us shaut afdalu li anna al-amal fi aktsar. Katanya Imam Nawawi, kalau kita enggak takut riya, enggak takut kemudian hati kita pengen dipuji oleh orang lain, maka keraskan suara ngaji kita. Kenapa? Karena dengan mengeraskan suara ngaji, fadilahnya lebih banyak. Contohnya apa? Satu, orang yang mendengarkan wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan kita ngaji tetap dapat pahala. Kemudian kalau kita membaca dengan suara keras, ya anak kita yang mendengarkannya akan terbiasa dengan mendengarkan Quran dan lain sebagainya. Niki fadilahnya lebih banyak. Wa li'anna faidatahu tata'addi ila ghairi. Faidahnya enggak cuma dirinya tok, orang lain yang mendengarkan dapat fadilahnya. Kemudian wa naf'u al-mu'tadi afdalu minal lazim. Kemanfaatan yang dipakai untuk orang banyak itu harus lebih diutamakan daripada kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau jenengan itu pengajian live mawon mboten napa-napa. Enggak peduli orang lihat atau tidak, terserah mereka. Enggak peduli orang mencintai kita atau membenci kita, terserah mereka. Yang penting kita ngaji. Dan itu berarti sudah tidak peduli dengan riya. Jenengan ngaji kalau bisa enggak usah sirri, tapi dijaharkan begitu. Kemudian wali annahu yuqadu qalbal qari'ah. Orang kalau baca Quran dengan suara keras, katanya Imam Nawawi,
hatinya itu akan lebih mengena, hatinya lebih terkena asal daripada Al-Quran kalau dibaca dengan suara keras. Tapi kalau dibaca dengan suara lirih, hati nggak mendengar, seperti itu. Kemudian wayajma'u himmahu ilal fikri fi. Nah, katanya Imam Nawawi, kalau orang itu baca Quran dengan suara keras, keinginan dia untuk menjadi orang yang berpikir isi Quran itu lebih kuat. Keinginan untuk paham Quran lebih kuat kalau dibaca dengan suara keras. Makanya kalau bisa baca Quran itu dengan suara keras. Wa yusarrifu sam'ahu ilaihi wa yatradun naum wa yazidu fin nasyad. Akan menjadikan kita enggak ngantuk. Jadi kalau suaranya pelan-pelan ngantuk. Nah, kalau suaranya keras kemudian tidak ngantuk. Lah ini suaranya keras aja ngantuk, Ustaz. Apalagi keras. Memang kalau ngaji Quran itu ya. Orang kalau ngaji Quran itu memang banyak godaan-godaan. Jadi bahkan dalam posisi tertentu ya. Ini ilmunya agak sedikit tasawuf ya. Itu para malaikat itu kemudian mendekati orang tersebut. Jin-jin mendekati orang tersebut, jin yang soleh dia. Kadang-kadang mereka itu membawa bau-bau yang wangi, yang mana kita itu nggak bisa melihat mereka, tapi bisa merasakan bau mereka, sehingga kita ngantuk. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Makanya terjadinya ngantuk itu karena memang kadang-kadang adanya jin-jin yang datang atau malaikat yang datang membawa bau wangi ke dalam diri kita. Ini katanya guru saya. Kemudian menjadikan kita semakin semangat. Wa yuqadu ghairuhu min na'in wa ghafil wa yanshad. Nah, temannya yang mendengarkan Quran, andaikan hafal Quran, mereka itu bisa mendengarkan bacaan kita sehingga hafalannya terjaga. Kemudian kalau kemudian teman kita itu ngantuk, ya, dengan mendengarkan Quran itu tambah tidak ngantuk. Qalu famah ma hudurahu hadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Nak jenengan sakit memberikan niat ini, itu pasti ada di dalam hati jenengan, lebih baik baca Quran dengan suara keras. Qaulal Ghazali wa li hadza qulnal qira'ah fil mushaf afdal fa hadza hukmul mas'alah. Makanya karena membaca Quran dengan melihat itu lebih dianjurkan, maka membaca Quran dengan suara keras pun juga dianjurkan oleh para ulama. Maka kalau baca Quran jangan pelan tapi keras, karena biar yang orang lain dengar. Wa amal asal al-manqulah fakasiratun wa ana usyiru ila atrofin min ba'diha. Masalah dalilnya banyak. Contohnya sabata fi sahih, telah ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis shaut wa yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Kanjeng Nabi itu pernah mengizinkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ketika orang itu membaca Quran, suaranya kira-kira itu enak, ya enggak yang jelas enggak terakreditasi C lah kira-kira gitu. Enggak buruk-buruk amat lah. Maka lebih baik suaranya dikeraskan. Paham ya? Jadi suaranya standar atau bagus, maka kalau suaranya standar atau bagus lebih baik dikeraskan biar orang itu ikut mendengar. Ini perintahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad utita mismaron min mazamiri ali Daud. Maka akan datang kepada kalian semuanya seruling seperti suaranya Nabi Daud. Jadi nah enten suara sing api koyok suara Nabi Daud, kalau bisa baca Qur'annya dikeraskan, jangan pelan-pelan. Minimal suaranya mboten serak-serak banget, mboten pun saya niku dikeraskan mboten napa-napa. Tapi nah suaranya kemudian ini mengganggu orang lain ya jangan. Laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Nah, dikatakan bahwasanya kamu kan kemarin telah melihatku bahwa
bahwasanya aku itu membaca Quran dengan suara keras. Wa an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi asyaddu udunna ila rajuli hasanah sawt bil Quran min sahibil qainah ila qainati. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika ada orang Allah itu lebih mendengarkan terhadap laki-laki yang suaranya bagus. Bagus niku bukan kok kemudian yang jelek tidak didengarkan. Suaranya berusaha dibaguskan, katanya. Kemudian dia juga daripada pemilik budak perempuan kepada budak perempuan. Jadi Allah itu paling senang kalau kita punya suara, kita bagus-baguskan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu aswata rufqatil asyairin bil laili hina yadkhuluna wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku mendengar ada kelompok-kelompok Asy'ariyin. Jadi kelompok Asy'ariyin, katanya Rasulullah. Asy'ariyin itu kelompok dari negara Yaman. Kemudian ketika mereka membaca Quran di waktu malam, dan aku mengetahui tempat-tempat mereka daripada suara mereka membaca Al-Quran di waktu malam, dan aku tidak tahu tempat-tempat mereka ketika di siang hari. Artinya nopo? Wong-wong Asy'ariyin niku disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, di mana ke setiap malam mereka itu kalau baca Quran dikeraskan. Kalau qiyamul lail, kalau malam mengurangi tidur, perbanyak membaca Al-Quran dan dengan suara keras. Nikilah dalil bahwa baca Quran dengan suara keras itu sangat dianjurkan. Zayyinul Quran bi aswatikum, maka hiasi-hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kita. Menghiasinya bersuara itu bagaimana? Ya tentunya baca Quran dengan suara keras. Membaca dengan suara keras itu boleh di masjid, boleh, dengan syarat satu, tidak ada yang sholat. Jadi sunnahnya kalau membaca Quran itu jangan dengan suara keras kalau di masjid ketika ada orang sholat. Kalau nggak ada orang sholat seperti ini, baca Qurannya boleh dengan suara keras. Tapi kalau ada orang sholat jangan. Makanya kalau di jamaah itu habis sholat jangan langsung zikir, tapi istirahat dulu, seperti di Habaib itu di Pasar Kliwon, istirahat dulu secukupnya, kira-kira semenit lah. Setelah nggak ada yang sholat lagi, nggak ada yang mau masuk ketinggalan, selesai semuanya, baru kemudian zikirnya dengan suara keras seperti itu, karena mengganggu. Liha ulaika nu ahabbun nas illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi isbatil jahri ahaditsun katsirah. Tentang mengeraskan suara ini itu memang sudah ada banyak hadis yang menjelaskannya dan telah disepakati oleh para ulama seperti itu. Kemudian wa ammal athar anis sahabat wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min antasura. Sedangkan asarnya para sahabat itu telah maklum, sudah terkenal, banyak sekali kita ketahui. Wa syaruman antadkuro, dan lebih banyak dan banyak para sahabat itu terkenal telah membaca Quran dengan suara keras. Wa hadza kulluhu fi man la yakhafu riya'an wa la ijabah. Tapi syaratnya dia yakin tidak riak dan tidak ujub. Waduh, suaranya dikeraskan biar dia itu dipandang ahli ngaji, biar dia dipandang orang yang suaranya bagus, dia merasa dirinya paling ahli. Nah niki tidak dianjurkan. Wala nahwahuma minal qabaih, dan contoh-contoh yang lain lah daripada sifatnya orang-orang yang melakukan keburukan. Wala yu'adzi jama'atan li bilubsi sholatihim wa takhlitiha alaihim, dan jika tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat berjamaah dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengadakan kumpulan. Paham ya? Misalnya ini kan kita sedang ngaji, tiba-tiba jenengan ngaji di situ dengan suara keras, kira-kira bagaimana? Mengganggu, maka tidak dianjurkan keras kalau mengganggu jamaah yang lain. Wa qad naqala an jama'ati minas salaf ikhtiyarul ikhfa li khawfi mimma dzakarna.
Fa'anil A'mash qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf fastadana alaihi rajulun faghattahu. Ya. Jadi memang banyak ulama salaf juga yang membaca Quran itu dengan suara pelan. Kenapa? Karena khawatir adanya sifat-sifat riya, makanya pelan seperti itu. Lah, pernah diriwayatkan oleh A'mash, beliau itu pernah masuk ke kamarnya Ibrahim. Wa huwa yaqra'u fil mushaf, beliau membaca Quran, membaca mushaf. Kemudian beliau mengizinkan kepada laki-laki tadi masuk dan ditutup Qurannya. Wa qala la yara hadza anni kuntu aqra'u kulla sa'atin. Ternyata beliau itu ahli baca Quran, tapi nggak pernah dikeraskan sehingga nggak ada yang tahu kalau beliau adalah orang yang ahli baca Quran. Jadi nek enten sing maca Quran dengan suara keras, suara pelan, tidak usah saling menyalahkan, semuanya ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum faqala rajulun minhum qara'tu lailata kada faqalu hadha hazzaka minhu wa yastadillu lihaula'i bihadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau Uqbah bin Amir mendengar Kanjeng Nabi ngendika al-jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah. Orang yang mengeraskan ketika baca Quran seperti orang yang mengumumkan dia telah melakukan sedekah. Pengumuman, saya hari ini telah sedekah 100 juta untuk pandemi corona lah niki. Jadi seperti itu. Boleh enggak? Wal musir boleh enggak mengumumkan sedekah? Tergantung. Kalau tujuannya untuk memberikan his, semangat yang lain agar dia sedekah juga boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya agar dipandang, dimuliakan, disebut, partai A sedekah 10.000 sembako, partai B 20.000. Lah niki kalau pengen disebut-sebut, maka hukumnya lagho. Sedekahnya menjadi tidak ada manfaatnya itu. Manfaatnya. Jadi kula mengetahui beberapa orang ya, pejabat. Saya tahu beberapa pejabat yang pejabat itu kadang-kadang sedekah enggak dikasihkan sendiri. Kadang-kadang kula pribadi dititipi, tolong ini ada uang sekian, tolong kirimkan kepada fulan. Jadi ada beberapa pejabat memang seperti itu, walaupun tidak semuanya. Jadi ada seperti itu ada. Wal musirru bil Quran kal musir bis sedekah. Orang yang bersembunyi ketika baca Quran seperti bersembunyi ketika dalam keadaan sedekah. Intinya semua punya kelebihan sendiri-sendiri. Kemudian dikatakan ma'na hadzal hadis annal ladzi yasirru bil qiraatil Quran afdalu minal ladzi yajharu biha. Li'anna shadaqata sir afdalu 'inda ahli al-'ilmi min shadaqati 'alaniyah. Qala wa inna ma ma'na hadzal hadis 'inda ahli al-'ilm likai ya'manu ar-rajul minal 'ujub. Li'anna alladzi yasirru bil amal la yakhafu alaihi minal ujub kama yakhafu alaihi min alaniyah. Nah, ini semuanya tergantung. Imam Nawawi mengatakan semuanya itu tergantung kepada niat kita. Kalau sampean takut ujub, takut bangga diri, takut riya, maka lebih baik sirri. Tapi kalau enggak takut maka lebih baik jahar. Qultu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama takriruhu fi awalil fasli min at-tafsil wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar wa illam yakhaf istihbabu dahul jahr fa in kanatil qira'ah min jama'atin mujtami'in ta'akkad istihbabul jahri lima qaddamnahu wa lima yahsulu fihi min naf'i ghairihi. Katanya beliau, masalah keras atau pelan itu memang telah kami sebutkan tadi, pro kontra intinya. Tapi menurut beliau kalau bisa tetap dikeraskan, karena kalau dikeraskan manfaatnya tidak hanya bagi si qori tapi juga li ghairihim, kepada orang yang mendengarkan dan orang yang sekitar ada di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabi tahsini shauti bil Quran. Kesunatan memperbagus suaranya dalam baca Quran. Ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in
Ulama radhiyallahu anhum sepakat dari golongan sahabat dan tabi'in, waman ba'dahum dan orang-orang setelah sahabat dan tabi'in, min ulama'il amsor, dari ulama-ulama muasir, ulama-ulama modern, ulama-ulama baru, a'immatul muslimin ala istihbabi tahsinis shauti bil Quran, bahwa memperbagus bacaan Quran, memperbagus suara ketika baca Quran hukumnya sunnah. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayatus syahira. Sedangkan yang seperti itu sudah masyhur. Masyhur. Fanahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha. Wa dalailu hadza min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustafidatun indal adati wal khosati ka hadisi zayyinul Quran bi aswatikum. Dan banyak hadisnya seperti zayyinul Quran bi aswatikum ini sampai kepada la yadurru itu tadi. Intinya kalau memang tidak membahayakan maka bacalah Quran dengan suara keras. Qala jumhurul ulama ma'na lam yataghunna lam yuhsin saudahu hadisul Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya' bitin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kanjeng Nabi itu bahwa beliau itu pernah sholat isya itu membaca surat tin dan surat zaitun. Surat tin dan surat zaitun itu. Surat watini wa zaitun, di mana sahabat itu sepakat, kami tidak pernah mendengar suara yang lebih indah daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi makanya kalau ada orang, makanya hukumnya haram mengilustrasikan diri Rasulullah, haram. Memfilmkan kemudian Rasulullah itu seakan-akan ada gambarnya, haram. Makanya biasanya kalau di TV apa? Tulisan berjalan. Karena kalau misalnya diwakili oleh suaranya seseorang, haram, karena tidak mungkin Rasulullah itu suaranya bisa disamakan. Sedangkan mendatangkan sesuatu yang seakan-akan Rasulullah itu hukumnya dosa. Makanya tidak pernah ada film Rasulullah kemudian digambarkan. Oh ini loh Rasulullah itu diwakili sama siapa, diperankan siapa, nggak pernah ada, karena hukumnya haram. Termasuk suaranya, nggak pernah ada yang berani memfilmkan ada suaranya, nggak pernah. Paling tulisan di bawah. Yang lain tetap berbicara, tapi kalau Rasulullah berbicara pakai tulisan berjalan, karena suaranya Rasulullah itu tidak pernah ada yang menandingi siapapun juga. Jadi beliau lah yang paling sempurna. Nabi manapun tidak ada yang bisa mengalahkan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Dawud itu luar biasa. Niki suara. Apalagi wajah, wajah. Enggak ada yang bisa menandingi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa jenengan gitu loh, jenengan sing dereng nate ngimpi ketemu Rasulullah. Kita enggak belum pernah ketemu Rasulullah. Kok jenengan pernah melihat wajah paling ganteng di dunia ini? Maka wajah itu belum ada apa-apanya dibandingkan wajah Rasulullah. Karena orang kalau sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah, bangun tidur itu wajahnya kayak apa ya? Ya bisa dibayangkan, tapi digambarkan nggak bisa digambarkan. Pokoknya kayak siapa ya? Nggak bisa digambarkan. Cuman kalau berjenggot ya, badannya segini ya bisa, tapi kan untuk kesempurnaannya nggak bisa. Saking sempurnanya diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk suaranya. Qolal ulama, termasuk makhrajnya. Ana ushuman atau kabit to itu nggak ada yang paling sempurna kecuali Rasulullah, nggak ada. Ana ushuman atau kabit to, katanya Rasul. Tidak ada yang bisa lebih fasih daripada diriku mengucapkan makhraj paling sulit, yaitu huruf bo. Fa yustahabbu tahsinus shauti bil qiraah, disunnahkan memperbagus suara ketika berqiraah wa tartibiha, dan membaca tartib malam yakhruj an hadil qiraah bitamtid. Boleh baca Quran dengan metode langgam Jawa, langgam Madura boleh, tapi tidak boleh kemudian tidak mujawwad. Artinya apa? Tidak sesuai dengan tajwid. Betul nasa. Pakai langgam Amerika boleh, langgam manapun boleh.
karena memang tidak ada ini. Tapi tidak boleh tidak sesuai dengan makhraj-makhrajnya. Apa namanya? Panjang pendeknya harus sesuai. Lahan misalnya misalnya pakai langgam tertentu. Ini kan loh niki apa namanya? Talafut. Lamnya kan tidak boleh ditasydid karena lamnya tidak tasydid. Makanya pakai langgam manapun boleh. Habib Riza ini pakai langgam Mekah kalau ngimami ya. Syekh Humiti tadi. Syekh Sudes ya beliau Syekh Sudes. Ada yang pakai langgamnya Syekh Humiti boleh, silakan. Itu kan banyak metode-metode apa namanya itu qiraah yang banyak. Yang penting tidak boleh apa namanya melanggar daripada tajwid. Tajwid tidak boleh. Fa'in afroto hatta zada harfan aw akhfahu fahuwa haram. Kalau sampai terjadi gaya-gaya kok malah menghilangkan huruf, maka hukumnya haram. Atau menambahi huruf, hukumnya haram. Iyyaka na'budu. Itu kan iya-nya kan tasydid itu kan dua ketukan. Ya enggak boleh iya. Kan berarti 3 ketukan, enggak boleh. Dengan apa lagu tertentu kemudian biar kelihatan indah nggak boleh. Makanya memang indah ya, ulama ahli tajwid itu indah. Satu-satunya yang boleh panjang itu apa? Mat arid lisukun. Makanya kalau qiraah itu kalau di akhir kan panjang. Kenapa? Karena mat arid lisukun. Nah ini biar indah gitu. Wa amma qira'atu bil alhan faqad qala Syafi'i rahimallahu ta'ala fi mawadi' akrahaha. Faqala fi mawadi' la akrahaha la akrahuha faqala ashabun laysat ala qawlaini bal hiya fi tafsil in afrata fi tamtid fajawazal had fa huwa kalladhi karaha wa illam yujawiz wa huwa alladhi lam yakrah. Wa qala qadil qudat Imam Qadhi Qudat Imam Mawardi fi kitabihil hawi al-qira'ah bil alhan al-mawdu'ah in akhrajat lafdzul Qur'an an sighatihi bi idkhali harakatin fihi aw ikhraji harakatin minhu aw qasru mamdudin aw maddu maksurin aw tamditun yakhillu bihi ba'dul lafzi wa yaltabisul ma'na fa huwa haramun. Membaca Quran dengan lahan itu membaca Quran dengan ngapain sih? 1. Memanjangkan yang pendek, haram. 2. Memendekkan yang panjang, haram. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kan kadang-kadang mengganti satu huruf dengan huruf lain. Nanamta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta. Ini kan non bukan huruf kalau kadang-kadang kita nggak kerasa an'amta amu ini kan nggak kerasa kalau nggak digurukan nggak bisa. Alhamdulillah memang ketemu dan itu bacaan apa izhar bukan bacaan ikhfa. Alhamdulillah wah ini sak kleru sak huruf haram hukumnya haram. Misalnya apa? La raiba fih huda fih kok di depan sini ya haram, itu bukan hak tapi ha. Fi hudal lil muttaqin. Qin bukan kin, bukan kin tapi qin. Paham ya? Kaf sama qaf itu qul huwallahu la keliru. Qul huwallahu. Qul itu maknanya makanlah Allah itu kan gitu. Harus yang benar qul katakanlah Allah itu kan begitu. Jadi kalau keliru sak huruf niku maknane fawatal ya. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia boleh dipanjang-panjang fuwatal ya. Itu masya Allah bukan Quran itu. Maksudnya niatnya zikir boleh. Misalnya kamu dulu bodohnya itu boleh, kasih mat boleh itu nggak apa-apa. Tapi kalau Quran nggak boleh digaya-gaya sendiri, nggak boleh. Kalau karuan, kalau niatnya zikir. Saya niatnya nggak baca Quran zikir. Alhamdulillah. Lah ini berapa ketukan? 2 ketukan. Alhamdulillah 4 ketukan.
Itu kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Kalau niatnya zikir boleh saja. Alhamdulillah, masya Allah. Ini pejabat-pejabat maklum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya itulah. Kalau jenengan kok assalamualaikum, ya ini kira-kira nggak pantas lah jadi pejabat tinggi, katanya nggak begitu pantas. Kalau jadi pejabat itu ya itu kadang-kadang itu seperti itu. Makanya pejabat itu harus ngaji biar tidak keliru. Pernah Mas? Semoga rakyat saya mendapatkan kenikmatan. Kalau kenikmatan pakai kenikmatan artinya semoga rakyat saya mendapatkan kesengsaraan dari Allah. Kalau kenikmatan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah. Makanya hati-hati. Pilih pejabat yang bisa ngaji, bisa ngaji biar tidak keliru. Bisa ngaji. Pemerintah kita ulama semua, ya, ulama amin gitu, amin. Ulama aja yang paham ngaji, Tapi ya alim tapi ya jangan terlalu memfatwakan yang berat-berat. Rakyatnya gak paham malah dikatakan sesat nanti. Saya kemarin itu jawabi di beberapa tempat itu Ustaz Tufan ya, tentang Kiai Ma'ruf Amin yang mengatakan zakat itu sebelum Ramadan. Kan banyak yang memaknai zakat fitrah sebelum Ramadan. Saking alimnya beliau, saking alimnya karena Kiai Ma'ruf Amin ini orang nomor 1 di NU. Rois Am itu orang nomor 1 di NU, dianggap paling alim. Nah, saking alimnya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Memang boleh di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 itu diperbolehkan menurut qaul tsalits bahwa zakat fitrah boleh itu kulasana sebelum Ramadan. Dan ini alim boleh, tapi ya jangan memfatwakan yang kira-kira menimbulkan masyarakat resah karena belum paham. Pejabat kealiman ya Kiai Ma'ruf Amin. Pejabat kealiman ya Gus Yasin itu terlalu alim. Terlalu alim. Tapi alhamdulillah. Ya, semoga besok presiden kita ulama. Wakilnya ulama, presidennya ulama, wali kotanya ulama, wakil wali kotanya ulama. Wah, masya Allah. Habaib apalagi masya Allah. Beberapa kota itu kan habaib wali kotanya. Mana itu? Malang habaib ya? Malang kalau salah habaib. Beberapa habaib. Ya kalau wali kotanya ulama, gubernurnya ulama, niku pena. Jadi tidak mungkin mengeluarkan sebuah kebijakan yang melanggar daripada syariat. Kita nggak usah punya cita-cita yang lain pun, cita-citanya semoga pimpinan kita paham syariat itu. Jadi nggak akan mengeluarkan sesuatu yang melanggar syariat. Ya tahun ini wakil presiden dulu. Tahun depan kalau bisa presiden dan wakilnya ulama, amin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus punya cita-cita. Negara kita itu negara yang undang-undangnya, syariatnya sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Kita harus punya cita-cita itu, harus sesuai syariat Islam seperti itu. Karena memang itulah perintahnya Allah. Agar apa? Agar kita dalam melakukan suatu kegiatan tidak kesulitan di dalam melakukan ibadah. Misalnya kalau undang-undangnya mengatakan minum arak boleh, lah ini kan susah kita. Dadak harus di judicial review dulu ke Mahkamah Konstitusi, susah. Misalnya undang-undangnya mengatakan pelacuran diperbolehkan, kan susah kita. Coba kalau undang-undang kita sesuai syariat, tentu kita bisa beribadah dengan nyaman. Semoga negara kita menjadi negara yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakhrujhu al-lahan an lafdhihi wa qira'atihi ala tartilihi. Termasuk memasukkan harokat ke harokat berikutnya, itu lahan itu namanya. Memasukkan harokat ke harokat berikutnya. Amta atau merubah huruf amta alaihim, itu juga lahan. Ini hadal kalam Abdul Qudud, ini adalah katanya beliau yang sangat penting sekali dan harus kita perhatikan.
Qala Syafi'i fil Mukhtasar, ini sama terjemahnya, wa arju min fadlil kalim ayyufiqa, doa-doa ini. Qala Syafi'i fil Mukhtasar al-Muzani, kitab Mukhtasar Muzani itu 15 halaman. 550 halaman. Ini teman-teman dari Yuk Ngaji. 500 halaman setelah dikarang sama Imam Muzani. Imam Muzani niku pengen mengetahui kira-kira saya ngarang buku ini 550 halaman kalau dicetak sekarang ya. Kira-kira ikhlas enggak ya? Terus beliau ngambil batu, kemudian dikasih batu, ditalani pakai batu, dilempar ke laut. Kalau ya Allah, kalau memang kitab ini aku karang dalam keadaan ikhlas, mengharap ridhomu, tolong kembalikan lagi. Tapi kalau enggak tak karang dalam keadaan enggak ikhlas, hilang enggak apa-apa. Wah, ini Imam Muzani setahun setelah beliau itu melempar kitab itu, kitabnya kembali. Maka sampai hari ini semua kitab-kitab madzhab Imam Syafi'i hampir semuanya menginduk kepada Imam Mukhtasar Muzani ini. Jangan juga seperti itu Ustaz Rahmat ya. Kalau nulis skripsi, wah ya Allah, kalau saya nulis skripsi ini karena butuh titel, maka hilangkan aja. Mesti hilang gitu. Ya Allah. Kalau saya butuh gelar sarjana psikologi, tak lempar biar hilang skripsinya, biar saya nggak punya itu pasti hilang saya. Ini jadi Mukhtasar Muzani ini sejarahnya seperti itu. Wa yasinu sautahu bi ayyi wajhin kana, boleh menggunakan langgam-langgam atau model-model boleh. Syukur-syukur menggunakan langgam yang ada di zaman Rasulullah seperti itu. Wa qala wa ahabbu ma yaqra'u jidaron wa tazinan. Qala ahlul lughat yuqalu apa ya? Idza adrajat ha wa lam tamat tidha yuqalu fulan yaqra'u bitazin idza raqahu sulta. Wa qatra Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara idza syamsu kuwirat yahzanuha syabbahu rotha. Jadi Imam Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya Abi Hurairah itu kalau baca Quran itu Masya Allah luar biasa isinya, luar biasa suaranya Imam Abi Hurairah. Wa bi sunani Abi Dawud kila libni Abi Malikah ara'aita idza lam yakun husna saut faqala yusinhu mastata'ta. Nak suara panjenengan tidak bagus, maka perbagusilah semampu panjenengan. Jadi tetap kita wajib untuk berikhtiar agar suara kita ketika baca Quran itu dengan suara yang bagus. Niki tetap niki beberapa hal yang berhubungan dengan suara di dalam ngaji Al-Quran. Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah. Jamaah kita yang salah satu jamaah saya Bapak Sugianto yang meninggal dunia baru kemarin, semoga menjadi husnul khotimah. Malam hari ini kiai saya di Pondok Lirboyo Mbah Kiai Nur Muhammad, kemarin malam Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo Khaul. Semoga kita semuanya terwarisi ilmu-ilmu beliau. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan. Al-Fatihah. Monggo Habib, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ta'alina wa yakutu alfin wa faqihna wa yakufiddin wa alimna wa yakun ta'wil wa dina wa iyyakum wa sabil wa yaj'alna wa yakum ulama wa jibat sulaka an wa yakul lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatul muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid anna Allah yataqabbal salatana siyamana qiyamana ruku'ana sujudana wa du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa yaj'aluhu khalisan ila al-karim anna Allah yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah anna Allah yaf'alna wal bala wal waba min biladina Indonesia khassah min buldan muslimin 'amma
ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وقت وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.